Perkenalkan, nama saya Masyarah dengan NIM 2119218 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Belajar Produktif dan Kreatif. Penjelasan yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Adapun poin yang pertama adalah pembelajaran kreatif dan produktif. Pembelajaran kreatif dan produktif merupakan model yang dikembangkan dengan mengacu kepada berbagai teori atau pendekatan pembelajaran yang diasumsikan mampu meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar. Teori pendekatan tersebut antara lain: 1. Belajar aktif. Konsep dasar pendekatan ini antara lain: yang pertama, belajar terjadi hanya jika siswa aktif. Yang kedua, siswa mempunyai potensi yang dapat dikembangkan jika guru mampu menyediakan kondisi belajar yang kondusif. Yang ketiga, keaktifan siswa dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk. Pendekatan ini diistilahkan oleh Kandi 1994 sebagai pembelajaran orang dewasa adalah pembelajaran sengaja didesain agar peserta didik dapat secara aktif dan bertanggung jawab atas apa yang dipelajarinya. Pembelajaran di sini tidak lagi menempatkan mahasiswa sebagai objek pembelajaran sebagaimana yang selama ini terjadi. Namun, mahasiswa diposisikan sebagai subjek pembelajaran yang memiliki tanggung jawab sendiri dalam proses keberhasilan pembelajarannya. Sistem ini tidak lagi memposisikan pengajar sebagai pusat atau teacher counter. Akan tetapi, mahasiswa harus mampu mengembangkan pembelajarannya sendiri atau self-directed learning. Pengujian seberapa besar peserta didik mampu mengikuti proses pembelajaran juga dilakukan oleh peserta didik sendiri. Jadi, mahasiswa sebagai peserta didik merupakan arsitek pendidikannya sendiri yang bertanggung jawab terhadap isi dan struktur kurikulum. Yang kedua, atau B, pendekatan konstruktivisme. Pendekatan ini mempunyai beberapa konsep umum seperti: yang pertama, belajar aktif membina pengetahuan berdasarkan pengalaman yang sudah ada. Yang kedua, dalam konteks pembelajaran, pelajar seharusnya membina sendiri pengetahuan mereka. Yang ketiga, pentingnya membina pengetahuan secara aktif oleh pelajar sendiri melalui proses saling mempengaruhi antara pembelajaran terdahulu dengan pembelajaran terbaru. Yang keempat, unsur terpenting dalam teori ini adalah seorang yang membina pengetahuan dirinya secara aktif dengan cara membandingkan informasi baru dengan pemahamannya yang sudah ada. Yang kelima, ketidakseimbangan merupakan faktor motivasi pembelajaran yang utama. Faktor ini berlaku apabila seorang pelajar menyadari bahwa gagasannya tidak konsisten atau sesuai dengan pengetahuan ilmiah. Yang keenam, bahan pengajaran yang disediakan perlu mempunyai berkaitan dengan pengalaman pelajar untuk menarik minat pelajar. Pandangan konstruktivisme ini juga sejalan dengan pandangan K.I. Hajar yang menekankan pentingnya siswa menyadari alasan dan tujuan ia belajar. Baginya perlu dihindari pendidikan yang hanya menghasilkan orang yang sekadar menurut dan melakukan perintah. Dalam bahasa Jawa, Daud Ki Hajar mengartikan mendidik sebagai berdaya upaya dengan sengaja untuk memajukan hidup tumbuhnya budi pekerti atau rasa, pikiran, roh, dan badan anak dengan jalan pengajaran, teladan, dan pembiasaan. Menurutnya, jangan ada perintah dan paksaan dalam pendidikan. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lasri Rahmadia Fitri dengan NIM 2119034. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu belajar kooperatif dan kolaboratif.
Landasan teoritik dan konseptual pembelajaran ini berakar dari pandangan filosofi yang perspektif psikologis masing-masing kawasan psikologis masing-masing perspektif yang khas berdasarkan hasil pelacakannya terhadap pembelajaran kooperatif selama ini. Kawasan-kawasan psikologi yang banyak memberikan perhatian adalah psikologi behavioristik, psikologi sosial, dan psikologi kognitif. Pada tipe ini, pembelajaran kooperatif dan kolaboratif memungkinkan terbentuknya kebiasaan bekerja sama, berbagi tanggung jawab, dan saling menghargai. Selanjutnya yaitu adalah poin D, yaitu sosok model pembelajaran kreatif dan produktif. Sosok model mengacu kepada komponen-komponen pembelajaran yang pada dasarnya terdiri dari 1. Tujuan. Dampak instruksional yang dapat dicapai melalui model pembelajaran ini adalah 1. Pemahaman terhadap suatu nilai, konsep, dan masalah tertentu. B. Kemampuan menerapkan konsep atau memecahkan masalah. C. Kemampuan mengkreasikan sesuatu berdasarkan pemahaman tersebut. Selanjutnya yaitu adalah materi. Materi yang sesuai disajikan dengan model kreatif dan produktif merupakan materi yang menuntut pemahaman yang tinggi terhadap nilai, konsep, dan masalah aktual di masyarakat. Yang ketiga yaitu kegiatan. Pada dasarnya kegiatan pembelajaran dibagi menjadi 4 langkah, yaitu orientasi, eksplorasi, interpretasi, dan rekreasi. Setiap langkah dapat dikembangkan lebih lanjut dengan berpegangan pada hakikat setiap langkah. Yang keempat adalah orientasi. Sebagaimana hanya dalam setiap pembelajaran, kegiatan pembelajaran diawali dengan orientasi untuk mengkomunikasikan dan menyepakati tugas dan langkah-langkah pembelajaran. Selanjutnya itu ada eksplorasi. Pada tahap ini, mahasiswa melakukan eksplorasi terhadap masalah atau konsep yang akan dikaji Eksplorasi dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti membaca, melakukan observasi, wawancara, menonton, atau melakukan percobaan, ataupun bisa dilakukan dengan browsing lewat internet. Yang keenam itu adalah interpretasi. Dalam tahap analisis, diskusi, tanya jawab, atau bahkan berupa percobaan kembali, jika hal itu memang diperlukan, interpretasi sebaiknya dilakukan pada jam tatap muka. Meskipun persiapannya sudah dilakukan oleh mahasiswa di luar jam tatap muka, jika eksplorasi dilakukan oleh kelompok, setiap kelompok sajikan hasil pemahamannya tersebut di depan kelas dengan cara masing-masing, diikuti oleh tanggapan dari mahasiswa lain. Pada akhirnya tahapan interpretasi diharapkan semua siswa sudah memahami konsep, topik, atau masalah yang dikaji. Yang ketujuh itu adalah rekreasi. Siswa ditugaskan untuk menghasilkan sesuatu yang pemahamannya tentang pembelajaran secara individual atau kelompok sesuai dengan pilihan mahasiswa. Hasil rekreasi merupakan produk kreatif dapat dipresentasikan. Paduan harus memuat tujuan, materi, waktu, cara kerja, serta hasil akhir yang diharapkan. Misalnya, mahasiswa diharapkan mengumpulkan 3 cerita rakyat selama 1 minggu, atau diminta untuk mencari informasi mengenai pengusuran penduduk di suatu daerah yang meliputi nama dan alamat tempat pengusuran, jumlah keluarga yang digusur, alasan pengusuran, sikap penduduk yang digusur, serta proses pengusurannya. Selanjutnya itu adalah evaluasi. Evaluasi belajar dilakukan selama proses pembelajaran dan pada akhir pembelajaran. Selama proses pembelajaran, evaluasi dilakukan dengan mengamati sikap dan kemampuan berpikir siswa, kesungguhan mengerjakan tugas, hasil eksplorasi,
kemampuan berpikir kritis dan logis dalam memberikan pandangan, argumentasi, kemampuan untuk bekerja sama dan memikul tanggung jawab bersama merupakan contoh aspek-aspek yang dapat dinilai selama proses pembelajaran. Mungkin sekian penyampaian materi dari saya kembalikan kepada moderator dan akan dilanjutkan oleh rekan yang lainnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan kami yang bagian E, yaitu tentang kekuatan dan kelemahan pembelajaran kreatif dan produktif. Yang pertama adalah kekuatan atau kelebihannya, yaitu dalam setiap kegiatan siswa terlibat secara aktif, baik intelektual maupun emosional. Dan yang kedua, mencapai dampak instruksional dan memungkinkan terbentuknya dampak pengiring. Yang ketiga, siswa mendapatkan kesempatan untuk berinteraksi langsung dengan sumber belajar. Dan yang keempat, memacu kreativitas melalui kegiatan rekreasi. Dan yang kelima, memungkinkan dilakukannya penilaian secara utuh dan komprehensif. Dan selanjutnya adalah kelemahannya. Kelemahannya pertama adalah yaitu memerlukan kesiapan guru dan siswa dalam mempersiapkannya. Dan yang kedua, memerlukan adaptasi bagi pendidik. Dan yang ketiga, memerlukan waktu yang panjang dan fleksibel. Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.